Dan ada lagi faktor yang terakhir yang menyebabkan tanaman porang milik saya ini masih tumbuh subur di bulan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di AHM Farm Channel. Salam santun, salam sukses buat petani porang di seluruh Indonesia. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Hari ini saya berada di lahan teman-teman, dan akan mencoba berbagi informasi tentang penyebab tanaman porang masih tumbuh dengan subur ya, dengan baik di bulan April ini. Karena kalau kita bandingkan di beberapa lahan yang sudah saya upload teman-teman, di bulan Maret akhir dan April awal ya, itu banyak sekali tanaman porang milik saya yang sudah mulai tumbang, mulai dorman. Daunnya juga sudah mulai menguning. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, meskipun juga sudah ada beberapa yang menguning di bagian tertentu ya, bagian daun, tapi di sini masih seger-seger ya. Banyak juga yang masih kokoh-kokoh bagian batang. Ada juga yang sudah tumbang cuma belum banyak. Contoh seperti ini teman-teman. Nah ini sudah ada. Nah, kalau kita lihat sampai bawah sana, itu masih seger-seger teman-teman ya, masih seger-seger dan masih kokoh-kokoh ya untuk batangnya. Dan kira-kira apa penyebabnya kok masih tumbuh dengan subur di bulan ini? Kalau teman-teman lihat seperti ini, padahal yang lain sudah banyak yang dorman. Pokoknya simak dan tonton videonya, semoga bisa bermanfaat. Oke, kita sambil jalan ya. Ini di lahan satunya ya, di lahan kelima yang dekat dengan pohon cengkeh seperti ini. Kita tanami tanaman porang di bulan Oktober akhir, dan melihat pertumbuhannya seperti ini. Ini bibit dari umbi ya, seperti ini teman-teman. Kalau dibilang maksimal ya cukup ya, cukup maksimal. Hasil katanya juga lumayan. Seperti ini masih seger-seger. Kira-kira apa penyebabnya? Penyebab yang pertama yaitu cuaca teman-teman ya. Cuaca di bulan April ini ya, di awal April kemarin sampai tanggal berapa ya, tanggal 13 sampai 15 itu curah hujannya masih tinggi, dan itu juga menyebabkan tanaman porang yang tadinya akan tumbang itu kembali seger lagi. Karena kemarin ada beberapa juga yang di media polybag yang sudah dorman, sudah habis, ternyata muncul tunas baru lagi. Itu disebabkan karena memang hampir setiap hari masih turun hujan. Dan kalau hal ini terjadi terus ya, sampai hari ini atau sampai bulan depan, besar kemungkinan tanaman porang juga banyak yang masih tumbuh dengan subur. Cuma sudah sekitar 3 hari ini sudah tidak turun hujan. Dan bisa teman-teman lihat di sini juga sudah ada beberapa yang mulai tumbang teman-teman. Nah seperti itu ya. Ya, jadi faktor pertama yang menyebabkan tanaman porang ini masih tumbuh subur ya cuaca. Yang kedua tempatnya teman-teman. Jadi tempatnya terlalu teduh. Kalau dibandingkan dengan yang lahan pertama, ada juga di video saya ya 4 hari yang lalu yang saya upload, itu juga sama, lahannya agak terbuka kalau dibandingkan dengan yang sini. Kalau yang sini kan banyak naungan, baik pohon cengkeh, sini pohon durian ya. Seperti ini menyebabkan sinar matahari yang masuk itu kurang maksimal, sehingga tanaman porang masih bisa tumbuh dengan subur. Seperti ini teman-teman. Jadi yang pertama tadi cuaca, yang kedua memang tempatnya sangat berpengaruh. Padahal kalau kita lihat yang lain itu jarak lahan itu juga tidak terlalu jauh kemarin. Tapi di tempat satunya agak terbuka ya, tidak ada naungan sama sekali, sehingga tanaman porang di bulan Maret akhir itu sudah hampir 50% banyak yang sudah dorman. Bahkan sekarang di lahan pertama itu sudah masuk 80% tanaman porang saya sudah mulai dorman semua. Tapi di lahan ini masih belum ada 10% teman-teman. Jadi masih seger-seger, meskipun di bagian daun sudah kelihatan menguning seperti ini. Dan kalau sudah seperti ini sebetulnya sudah memasuki fase terakhir ya. Ini sebentar lagi mungkin 3 minggu sampai 1 bulan tanaman porang ini sudah mulai tumbang, dan nanti bisa kita panen baik biji katak maupun umbi yang dihasilkan di dalam tanah ini.
Dan ada lagi faktor yang terakhir yang menyebabkan tanaman porang milik saya ini masih tumbuh subur di bulan ini, karena dari beberapa lahan yang saya tanami tanaman porang, hanya satu lahan ini yang masih tumbuh dengan subur. Penyebabnya yang terakhir dari bibitnya teman-teman ya, dari bibit yang saya pakai ya, yang saya pakai di lahan ini, lahan kelima ini, bibit dari umbi bongkaran dari lahan ini juga. Karena di tahun 2019 di lahan kelima ini saya tanami bibit dari katak. Setelah itu 2020 kita bongkar, jaraknya kita atur lagi karena waktu saya tanami katak itu jaraknya sangat dekat ya, sekitar 15-20 cm. Terus tahun berikutnya di tahun 2020 itu saya coba jaraknya agak kita perlebar lagi sekitar 30 cm sampai 40 cm. Selain itu kita juga melakukan pengolahan lahan ulang ya di lahan ini supaya hasil umbinya nanti lebih maksimal. Jadi ini tanaman porang 2 musim, batangnya seperti ini. Dari bibit katak ya, kita bongkar, kita kembalikan lagi ke lahan. Setelah itu waktu pembongkaran sendiri kita lakukan di bulan September. Jadi bisa dibilang pada saat itu tanaman porang sudah mulai muncul akar ya di bagian samping tunas. Dan memang benar ketika kita bongkar tunasnya sudah tumbuh kurang lebih 5-10 cm, akarnya juga sudah banyak. Dan ketika kita kembalikan lagi ke lahan, yang jelas akar itu menyesuaikan di lahan yang baru kita olah tadi. Itu juga membutuhkan waktu sekitar 1 bulan dia tumbuh lagi teman-teman. Beda dengan lahan yang lain. Kalau lahan yang lain itu bibit umbi yang kita pakai memang bongkaran di bulan 7 bulan 8. Jadi kita bongkar di bulan 7 bulan 8, kita bawa pulang, kita karantina di rumah, lalu kita tanam di bulan Oktober. Beda dengan di sini. Kalau yang lain tumbuh duluan ya, di bulan Oktober sudah banyak yang tumbuh, bulan November ya. Bulan November banyak yang tumbuh sampai Desember. Tapi di lahan satu ini ya, di lahan yang kelima ini, memasuki bulan Januari ada beberapa tanaman porang ya, dari umbi yang sudah saya bongkar itu baru tumbuh teman-teman. Jadi tumbuhnya agak telat, sehingga memasuki bulan April ini kalau teman-teman lihat di sini juga kondisinya masih seger-seger seperti ini ya. Seperti ini ya. Kondisinya masih seger-seger, sampai bawah juga sama. Ini yang menyebabkan sampai pertengahan April ini tanaman porang milik saya masih belum dorman, meskipun ada beberapa juga yang sudah mulai tumbang di bawah tadi. Jadi itu tadi teman-teman ya, penyebab tanaman porang milik saya sampai bulan April ini masih belum banyak yang dorman. Karena kalau dilihat di sini masih seger-seger ya, seperti ini. Meskipun di bagian daun sudah mulai kelihatan menguning ya. Ini mungkin nanti 3 minggu sampai 1 bulan lagi tanaman porang milik saya ini sudah mulai dorman. Dan lahannya sendiri juga sudah mulai banyak tumbuh gulma ya. Ini sengaja tidak kita bersihkan karena memang sebentar lagi akan dorman. Nanti kita bersihkan sambil mengambil biji katak ya, seperti ini teman-teman. Nah ini sudah mulai akan tumbang ya, dia tidak bisa berdiri tegak lagi yang bagian sini. Tapi untuk kondisi daunnya sendiri masih seger-seger, masih hijau. Kataknya juga cukup besar. Ini dari tanaman umbi yang kita tanam bulan Oktober ya. Namun sebelumnya kita pakai katak di tahun 2019. Jadi kita bongkar lagi, kita taruh lagi di sini, di lahan ini. Kondisinya seperti ini. Ini sudah ada yang tumbang seperti ini. Ini hasil kataknya ya, lumayan ya. Oke, itu aja informasi dari saya teman-teman. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, atau mungkin bisa langsung telepon, langsung WA juga nggak apa-apa. Selama bisa saya jawab akan saya jawab. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.